Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV on Location. Beberapa waktu yang lalu, MoTV on Location hadir di Pos Sarang Kediri bersama orang muda Katolik Sekeuskupan Surabaya. Kali ini MoTV on Location juga hadir di Pos Sarang Kediri bersama para suster putri kasih Provinsi Indonesia, La Vie de la Charité. Nah, suster-suster ini sedang mengadakan workshop media dan spiritualitas. Mereka mencoba merefleksikan bagaimana pemakaian media sosial selama ini di dunia era digital ini, dan juga mereka melakukan workshop membuat produksi konten, dan juga mereka sedang membuat pedoman-pedoman bagaimana pemakaian media sosial di kongregasi Putri Kasih ini. Nah, kita saksikan bagaimana serunya workshop ini. Ikuti perjalanan saya di Pos Sarang. Karya saya terutama untuk menjalin relasi dengan para pasien, keluarga pasien yang memang mereka membutuhkan suasana yang komunikatif, kemudian juga keakraban, karena memang kondisi mereka itu ya susah karena ada yang sakit keluarganya, seperti itu. Jadi bagaimana saya membangun relasi, bagaimana saya juga berinteraksi dengan mereka. Juga nanti untuk promosi pelayanan-pelayanan kami supaya nanti juga bisa semakin menjangkau orang-orang miskin yang ada di sekitar kami. Sejak menjadi suster, saya memutuskan untuk berhenti dari semua media sosial saya. Karena dulu memang istilah Jawanya sudah tuwo gitu. Dan saya secara pribadi melihat bahwa ketika saya terlibat di dunia medsos seperti Instagram, Facebook, itu bagi saya sebuah kemiskinan baru. Saya haus akan like, saya haus akan afirmasi dari luar, dan itu sudah bagi saya sudah cukup. Gitu. Saya ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, Romo. Ada 3. Kalau Instagram, Maria Puspa Asmorowati, ikuti ya. Kemudian kalau Facebook, itu juga Maria Puspa. Kalau TikTok, Marta DC, Daughter of Charity. Pentingnya sangat penting, Romo, bagi saya. Karena saya itu sebagai putri kasih tinggal di dunia, dan tidak boleh ikut arus dunia. Artinya begini, saya sangat mencintai putri kasih. Maka
karena saya tinggal di dunia, dan dunia sekarang itu dunia digital. Jadi mau tidak mau saya mengikuti dunia ini. Tetapi saya juga harus punya angger-angger atau batas-batas di mana saya sebagai seorang suster putri kasih. Jadi penting untuk pewartaan, Romo. Workshop ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk EVATA terbuka bahwa melampaui batas-batas yang mungkin belum berani kami lampaui, ya, terutama untuk bisa menjangkau orang-orang muda, untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan sesuatu yang dalam hidupnya, terutama untuk bisa menemukan Tuhan dalam peristiwa hidup sehari-hari. Hampir setiap hari saya melihat para suster ini sudah mulai aktif ya di dalam dunia maya. Hanya memang soal skillnya itu belum sungguh-sungguh dapat gitu. Ya memang perlu ditambah. Kalau mau serius itu memang sulit ya, sesuatu yang baru mungkin. Ada yang baru, ada yang sudah pernah gitu. Tapi pasti sesuatu yang baru itu ya harus dilampaui. Kalau mau serius ya harus dilampaui. Meskipun langkah yang kecil-kecil, satu langkah. Tapi inilah yang mau kami lakukan. Meskipun melangkah sedikit, melangkah, dan melangkah. Saya bersama tim dari Studio Audiovisual Universitas Sanata Dharma mendampingi para suster dari Tarekat Putri Kasih mengadakan workshop di Wisma Yohanes Puh Sarang, Kediri. Workshopnya berjudul Media dan Spiritualitas. Kami bersama tim mendampingi para suster untuk menyadari perkembangan media komunikasi sosial, terutama juga media sosial, media digital ini, media yang telah mempengaruhi kehidupan banyak orang di dunia, telah membentuk kebudayaan juga, dan tentu berpengaruh pada kehidupan spiritual. Maka para suster diajak untuk menyadari hal ini, tapi juga sekaligus merencanakan bagaimana media sosial itu dapat berguna secara maksimal untuk pengembangan kerohanian maupun juga untuk pewartaan iman di tengah umat. Juga kami mendampingi para suster untuk menjadi konten kreator supaya mereka juga bisa hadir di tengah-tengah perkembangan media digital ini. Dan yang terakhir, para suster juga sedang memulai untuk membuat semacam pedoman bermedia sosial, baik untuk diri mereka sendiri, untuk komunitas, maupun juga untuk karya kerasulan mereka. Ya, sebetulnya protokol ini bukan sesuatu yang untuk membatasi, tetapi justru mau mengedukasi. Jadi baik bagi para pelaku maupun bagi
Ya, intinya bagi kami para suster Putri Kasih memahami bahwa media sosial itu bisa menjadi sarana yang efektif dalam pewartaan, dalam mengajak banyak orang untuk mencintai Tuhan, terutama juga untuk sampai membantu orang-orang miskin. Pertama-tama untuk saya pribadi dulu, Romo, belajar untuk rendah hati. Saya mau terbuka akan dunia digital. Yang sebelumnya ya saya sedikit anti ketika saya memang sudah memutuskan tidak bermedia sosial. Tapi saya tidak boleh menutup mata bahwa ya di era digital ini itu sangat diperlukan untuk karya kerasulan saya, karena anak-anak yang saya layani pun juga adalah pelaku dunia digital. Maka ini sangat membantu saya untuk mau terbuka akan dunia luar, bahwa nggak selamanya hal yang berbau media digital atau media sosial itu buruk, itu tergantung dari pelakunya sendiri sih. Ya, saya rasa media sosial ini telah mempengaruhi kehidupan banyak orang dan juga telah membentuk budaya di mana kita semua termasuk para religius itu saat ini hidup, dan para religius tentu harus mampu mendengarkan dan bisa melihat perkembangan dunia yang dipengaruhi oleh teknologi digital ini. Dengan demikian mereka juga bisa menyadari manfaat kegunaan dari media sosial ini untuk pewartaan, juga untuk kehidupan rohani mereka, dan juga untuk mengembangkan karya-karya mereka di tengah masyarakat, sekaligus juga menyadari hal-hal negatif atau pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin dapat mempengaruhi kehidupan mereka menjadi tidak lebih baik. Maka mereka dengan demikian mereka diajak juga untuk mengadakan pembedaan roh supaya bisa menggunakan media sosial ini dengan bijaksana. Dan kalau mereka bisa menjadi konten kreator, artinya mereka akan bisa hadir juga di tengah perkembangan dunia digital ini, sehingga suara mereka, kesaksian hidup mereka dapat dilihat, dapat disaksikan, dapat didengarkan oleh umat. Nervous, artinya bagaimana saya harus tampil, kemudian harus bergaya, berekspresi, padahal itu tidak pernah saya lakukan. Tetapi kemudian akhirnya membuat dalam diri saya, oh ternyata ada sesuatu yang saya bisa lakukan, dan itu saya rasakan bisa membangun rasa percaya diri, dan itu nanti juga akan berguna ketika saya melayani orang-orang yang datang ke rumah sakit, atau mungkin juga orang-orang yang tidak saya kenal, bagaimana saya harus bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Luar biasa. Bagi saya workshop dari tanggal 23 sampai nanti tanggal 26 itu sebuah proses belajar untuk mau berproses. Karena setiap hal itu ada kenikmatan sendiri untuk merasakan proses perjuangan, mulai dari belajar membuat film yang sangat sederhana, bukan film sih, 1 minute talk, lalu tentang membuat liputan. Bisa aja sih kita menggunakan cara yang instan dengan aplikasi yang ada di handphone, tapi inilah sebuah kenikmatan dari sebuah proses. Bagi saya luar biasa, karena menambah pengetahuan saya untuk misalnya mengambil gambar high angle, wah luar biasa. Ini istilah baru bagi saya dan lain-lain. Ini memberikan bekal pada saya untuk nanti misalnya membuat konten, sehingga
memberi sesuatu yang baru dan lebih kreatif dan bisa diterima oleh orang muda. Itu yang paling penting, Romo. Orang muda. Suster buat konten untuk apa tuh? Ya untuk pewartaan sabda Tuhan, Romo. Karena kalau yang diwartakan saya itu tidak ada apa-apanya, Romo. Saya itu hanya roro ireng, Romo. Tidak ada apa-apanya saya. Kalau tidak ada Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Awak dewe tahu. Jangan busuk. Ada sesuatu yang menarik dari proses workshop ini. Para suster ini pemula ya, bisa dikatakan pemula dalam bermedia sosial. Tapi sudah dipertemukan dengan para pelatih yang hebat-hebat ya, yang tidak hanya go nasional tapi go internasional. Saya teringat cerita sedikit, cerita kecil tentang adik-adik di Panti Asuhan Don Bosco ketika mereka mengikuti lomba kulintang. Suatu hari mereka mengikuti lomba kulintang tingkat nasional. Mereka tidak paham bahwa itu tingkat nasional. Mereka hanya terbelalak-belalak melihat hampir semua kontingen bagus-bagus semua. Dan mereka baru pertama kali mengikuti lomba. Dengan segala apa adanya, mereka lakukan apa yang ya sudah mereka latihkan. Ternyata mendapat aplaus dari banyak orang, sebuah penghargaan bahwa mereka mau berusaha. Anak-anak yang kecil-kecil ini, yang sungguh-sungguh pemula ini mau berusaha. Tapi ini juga sebuah pengalaman yang indah bagi anak-anak, melihat sesuatu yang sungguh-sungguh berkualitas, sungguh-sungguh bernilai. Dan itu memberi mereka semangat, sehingga mereka saat ini bisa dikatakan yang mereka mainkan itu sungguh-sungguh berkualitas. Inilah yang menarik ya, ketika pemula dipertemukan dengan mereka yang memang ahli di bidangnya, ini bisa memberi energi yang baik bagi para suster untuk bisa mempelajari sesuatu yang lebih, yang sungguh-sungguh bernilai, yang baik untuk menjadi sarana pewartaan. Saya mempunyai kesan para suster sangat antusias karena kebetulan juga spiritualitas mereka, spiritualitas tarekat mereka itu berprinsip terbuka, artinya membuka mata dan juga mendengarkan dunia saat ini. Itu tadi perjalanan Motivi on Location di Posarang Kediri, tepatnya di Wisma Kasih, Wisma Santo Yohanes, Posarang Kediri, bersama suster-suster Putri Kasih. Ada kolam renangnya, seru kan tempatnya, tetapi sayangnya kita nggak bisa berenang karena nggak ada waktu, dan kita kerja keras bersama suster-suster Putri Kasih untuk membuat liputan, membuat konten media yang berkualitas. Nah, seru kan sebetulnya workshopnya. Maka ikuti perjalanan Motivi on Location selanjutnya
Dan kita berjumpa lagi dalam episode-episode berikutnya di MoTV On Location. Sampai jumpa.